Di dalam sel, sekelompok penjaga kota menatap lelaki tua di ruang interogasi dengan ekspresi malu. Mulut mata-mata sangat rapat. Saya tidak percaya bahwa semua mata-mata begitu ketat. Selama Paku Naga berani menerima misi, kita akan dapat menangkap mata-mata mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari sel. Dia menatap lelaki tua di dalam sel dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata dengan percaya diri. Tuan benar, selama Paku Naga masih berani menerima misi di kota Laut Timur kita akan dapat menangkap mata-mata mereka dan mendapatkan informasi mereka. Penjaga kota segera berkata dengan hormat ketika mereka melihat lelaki tua itu masuk. Oke, ayo pergi. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, berita bahwa dua mata-mata naga Spike telah ditangkap oleh penjaga kota di pagi hari menyebar ke seluruh kota Laut Timur. Hanya dalam 2 hari, Paku Naga telah menyebabkan kekacauan di seluruh kota Laut Timur, menyebabkan seluruh kota berguncang. Kedua keluarga itu telah musnah. Hari ini, karena ketakutan terhadap organisasi pembunuh naga, banyak keluarga telah menghubungi mereka dan mengadakan perjamuan untuk menyelesaikan dendam lama mereka. Pemandangan di pagi hari ini mengejutkan banyak orang di kota Laut Timur. Namun, tidak lama kemudian, penjaga kota menyerang Paku Naga. Kedua mata-mata itu tertangkap, menyebabkan kegemparan besar. Kekuatan Long Qi sudah tidak diragukan lagi. Namun, di belakang penjaga kota adalah City Lord S. Manor. City Lord, seorang ahli di alam hampa yang berwawasan luas. Tuan kota ingin bergerak melawan Long Qi, menyebabkan semua orang tercengang. Tampaknya tindakan Long Qi telah membuat marah penguasa kota. Dia sombong, dan mengabaikan otoritas Manor penguasa kota. Seharusnya karena Paku Naga membunuh wali kota-kota Bridgewood terakhir kali. Dia membunuh seorang pejabat penting kerajaan Bintang Bulan. Ini bertentangan dengan kerajaan Bintang Bulan. Sekarang dia berada di kota Laut Timur, penguasa kota secara alami akan bergerak. Sekarang, Dragon Spike akan selesai. Masih sangat mudah bagi penguasa kota untuk berurusan dengan organisasi pembunuh. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum Naga Spike akan dengan patuh keluar dari kota Laut Timur. Long Qi baru menjadi pusat perhatian selama 2 hari, dan sekarang dia akan ditekan oleh rumah tuan kota. Sepertinya tidak akan ada lagi Qi di masa depan. Di jalanan, di restoran, para seniman bela diri berbicara dengan keras. Saya pikir, Qi lama mungkin langsung dieliminasi oleh tuan kota. Sulit untuk mengatakannya. Seperti kata pepatah, ada kebijakan dan penanggulangan. Kekuatan Long Qi tidak lemah. Mungkin mereka benar-benar dapat membangun pijakan di kota Laut Timur. Namun, mereka mungkin tidak setinggi sekarang. Di depan sebuah toko, beberapa pemuda keluar dari toko dan mengobrol satu sama lain. Pria muda berpakaian putih di tengah membalas kepada rekannya. Hehe, karena tuan kota siap menghadapi Paku Naga, selama mereka berani tinggal di kota Laut Timur, mereka akan dihancurkan oleh kita. Sebuah organisasi pembunuh tidak memiliki kualifikasi untuk menantang martabat kediaman tuan kota kita. Tepat pada saat ini, suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari samping. Pemuda berjubah putih itu sedikit terpana, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Ya, tuan benar. HMPH. 3 penjaga kota sedang berpatroli di daerah itu saat mereka berjalan. Pria parubaya di tengah menyilangkan tangannya dan mendengus dingin. Dengan kekuatan rumah tuan kota kita, Paku Naga tidak lagi berani menerima misi. Para pemuda dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Long Qi sebenarnya tidak berani menerima misi lagi. Tampaknya mereka benar-benar takut dengan City Lord S Mansion. Beberapa dari mereka saling memandang dan dengan cepat berjalan ke kejauhan. Apakah organisasi pembunuh benar-benar berpikir bahwa mereka dapat membalikkan langit? 3 penjaga kota yang berpatroli dengan jijik melirik sekeliling mereka. Tiba-tiba, mereka merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Kemudian, mereka perlahan melebarkan mata mereka. Bang, bang, bang. 3 penjaga kota jatuh ke tanah dengan tertib. Di langit di atas mereka, 2 lembar kertas merah perlahan melayang ke tanah. Ah, seseorang meninggal. Seorang gadis muda di sebelah mereka mendengar suara itu dan menoleh. Wajahnya pucat saat dia berteriak. Dalam sekejap, semua orang menoleh. Itu penjaga kota. Ini 3 penjaga kota. Mengapa mereka tiba-tiba jatuh ke tanah? Apa yang telah terjadi? Siapa yang melihatnya? Lihatlah kertas merah di samping mereka. Ada 2 kertas merah. Itu adalah Paku Naga. Ya Tuhan, itu Spike Naga. Suara seruan terdengar dalam sekejap. Semua orang menoleh dengan wajah penuh kejutan. Ketika mereka melihat 3 penjaga kota tergeletak di tanah, mengenakan seragam penjaga kota mereka, melihat 2 lembar kertas merah cerah di tanah, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Ya Tuhan,
Apakah ini provokasi Spike Naga ke mansion penguasa kota? Ini terlalu berlebihan, untuk benar-benar membunuh penjaga kota di siang bolong. Lihat kata-kata di kertas merah itu. Mereka secara terbuka menantang Manor Tuan Kota. Apa yang coba dilakukan oleh Spike Naga? Semua orang berkumpul dengan wajah penuh keterkejutan, tetapi mereka tidak berani berjalan mendekat. Yang meninggal adalah penjaga kota di kota Laut Timur. Mereka tidak berani bergerak sembarangan. Bergerak, bergerak, bergerak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari 10 penjaga kota terbang dari langit. Seorang lelaki tua di tengah memiliki wajah cemberut. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat saat dia mendarat di samping 3 mayat. Saat ini, sudah ada 4 hingga 5.000 orang yang berkumpul di sini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan. Pria tua itu berjalan ke sisi mayat 3 penjaga kota. Dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa mereka telah kehilangan vitalitasnya. Dia melihat 2 lembar kertas merah cerah di tanah dan mengambilnya dengan ekspresi gelap. Salah satu kertas merah itu adalah simbol pembunuhan naga Spike. Selamat atas kematianmu. Sederet kata ditulis di selembar kertas merah lainnya. Kegelapan telah tiba. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan diselimuti olehnya. Pria tua itu menatap kata-kata di selembar kertas merah dan bergumam. Ekspresi marah muncul di wajahnya. Sungguh kegelapan yang baik telah tiba. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan diselimuti olehnya. Spike naga yang bagus. Pria tua itu mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi marah. Singkirkan mayat mereka. Pria tua itu berkata kepada bawahannya di belakangnya dengan wajah muram. Ya, Kapten. Ketiga pria parubaya itu segera berjalan mendekat dan mengambil mayat mereka. Kembali ke mansion Tuan Kota. Pria tua itu berteriak dengan suara yang dalam dan langsung terbang menuju rumah Tuan Kota. Penjaga kota dengan cepat mengikuti. FCK, kegelapan sudah tiba. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan diselimuti. Ini adalah Paku Naga yang menyatakan perang di mansion penguasa kota. Ini terlalu luar biasa. Dia langsung menyatakan perang terhadap seorang ahli di alam hampa yang mendalam. Ya Tuhan, dari mana duri naga ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sebuah organisasi pembunuh menyatakan perang terhadap rumah Tuan Kota di kota Laut Timur. Apakah dia mencoba membalikkan langit? Saat sekelompok penjaga kota pergi, lingkungan sekitar langsung mendidih. Membunuh penjaga kota di kota Laut Timur di jalan dan bahkan meninggalkan catatan untuk memprovokasi rumah Tuan Kota. Ini hanyalah deklarasi perang yang terang-terangan. FCK, lihat forum. 2 penjaga kota di wilayah tengah tewas di depan umum. Itu juga dilakukan oleh Dragon Spike. Saat seorang pemuda mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan hendak menyebarkan berita mengejutkan, dia tiba-tiba menyadari bahwa Dragon Spike juga telah membunuh seorang penjaga kota di wilayah tengah. Itu mendidih. Seluruh kota Laut Timur mendidih. Misalnya, kedatangan Paku Naga dalam 2 hari terakhir telah mengubah seluruh kota Laut Timur menjadi air mendidih. Kemudian, serangan City Lord S. Manor pada Dragon Spike pagi ini seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sekarang, di sore hari, Naga Paku langsung membunuh 10 penjaga kota. Ini dianggap sebagai letusan gunung berapi. Satu ledakan berita demi satu berdampak pada semua orang di kota Laut Timur. Sementara semua orang di kota Laut Timur mendiskusikan kemungkinan bahwa Paku Naga akan dihukum oleh rumah Tuan Kota, atau bahkan ditekan, Paku Naga telah membalas sore itu dan membunuh 10 penjaga kota. Di samping setiap penjaga kota, ada 2 lembar kertas merah. Satu mengucapkan selamat kematian, dan yang lainnya mengirim pesan. Kegelapan telah tiba, siapapun yang menghentikannya akan diselimuti olehnya. Pesan singkat ini sama saja dengan perang melawan City Lord S. Manor. Itu bukan pertama kalinya sebuah organisasi pembunuh secara terbuka berurusan dengan Manor Tuan Kota di benua transendental, tapi itu pasti pertama kalinya di Kerajaan Bintang Bulan. Badai datang terlalu cepat dan terlalu ganas, membuat semua orang lengah. Organisasi pembunuh naga ini benar-benar tidak bermoral. Pantas saja mereka berani membunuh wali kota Bridgewood Town di jalan. Mereka luar biasa. Saya mendengar bahwa ketika mereka berada di kota Bridgewood, organisasi pembunuh naga pernah menggantikan wali kota untuk menegakkan hukum dan menstabilkan kota Bridgewood. Sekarang sepertinya mereka berani melakukan apa saja. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang organisasi pembunuh yang disengaja dan sombong. Seluruh kota Laut Timur sekali lagi dalam diskusi panas. Bukan hanya orang biasa, bahkan kelompok besar tentara bayaran dari keluarga besar di kota Laut Timur tercengang. Ini terlalu kejam. Jika rumah Tuan Kota menyerah di masa depan, bukankah mereka akan menjadi penegak hukum di kota Laut Timur?
Peng, memalukan. Sebuah organisasi pembunuh sebenarnya berani memprovokasi City Lord S Mansion dan secara terbuka membunuh penjaga kota. Mereka hanya mengejar kematian. Di rumah Tuan Kota, yang biasanya tenang dan mengesankan, membanting meja dengan marah untuk pertama kalinya. Meski auranya tidak dilepaskan, tekanan mengerikan masih menyelimuti seluruh aula. Hal ini menyebabkan para pemimpin penjaga kota dan orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai distrik di kedua sisi tidak berani bernapas dengan keras. Mereka berdiri di depan dengan kepala tertunduk ketakutan. Di samping mereka, 10 mayat ditempatkan di sana, penuh ejekan. Lonjakan naga. Tuan kota berdiri dengan wajah muram dan memandang semua orang di depannya. Kumpulkan semua kekuatan dari seluruh kota Laut Timur. Bahkan jika kita harus menggali 3 kaki, kita harus menemukan paku naga ini. Jangan lepaskan satu petunjuk pun. Itu penguasa kota. Kami pasti tidak akan mengendur. Semua orang buru-buru berkata. 10 penjaga kota dibunuh di depan umum. Apakah mereka meninggalkan petunjuk? Ekspresi marah Tuan Kota mereda sedikit saat dia bertanya kepada mereka dengan suara yang dalam. Melaporkan kepada Tuan Kota, kami tidak mendapatkan petunjuk apapun. Dari pemantauan formasi, kami tidak melihat tanda-tanda aksi. Seorang lelaki tua menundukkan kepalanya saat dia berbicara, wajahnya sangat malu. Dan menurut berita dari Bridge Forest Town, organisasi pembunuh naga ini seharusnya merupakan jenis binatang iblis yang spesial. Mungkin saja mereka adalah organisasi yang didirikan oleh ras binatang iblis yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Tidak ada informasi sama sekali. Binatang iblis. Mata Tuan Kota berkedip dengan ekspresi gelap saat dia berkata dengan suara yang dalam, tingkatkan pengawasan binatang iblis di kota Laut Timur. Jika ada tanda-tanda, segera tangkap mereka. Ini Tuan Kota. Semua orang menjawab dengan suara yang dalam. Tuan Kota. Seluruh aula hening sejenak. Pemimpin penjaga kota ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan ekspresi muram, Tuan Kota, saya khawatir paku naga ini akan terus membunuh penjaga kota kita. Pemimpin penjaga kota mengungkapkan kekhawatiran di hatinya. Paku naga jelas memperingatkan mereka sekarang. Namun, jika mereka tidak menangkap Spike naga dan tidak melepaskannya, mereka mungkin akan terus membunuh penjaga kota. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Kirim semua penjaga kota. Sebuah tim kecil yang terdiri dari 10 orang. Saya tidak percaya bahwa mereka tidak akan meninggalkan jejak. HMPH. Ekspresi Tuan Kota suram saat dia mengepalkan tinjunya. Dragon Spike, karena kamu ingin bermain, aku, Lei Feihu, akan menemanimu. Jika saya tidak memusnahkan Anda, saya, Lei Feihu, akan kehilangan muka. Pergilah dan bersiaplah segera. Dengan sapuan lengannya, beberapa busur listrik mendarat di atas kertas merah di kursi dan menghilang. Bahkan tidak ada abu yang tertinggal, dan semuanya dilenyapkan. Ini Tuan Kota. Semua orang sedikit terkejut, dan mereka buru-buru keluar. Kali ini, penguasa kota benar-benar marah. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai paku naga dihancurkan atau diusir. Memikirkannya, itu masuk akal. Seorang ahli tak tertandingi yang mungkin mengguncang seluruh wilayah diprovokasi oleh sebuah organisasi pembunuh. Siapapun akan sangat marah. Saya masih memiliki cukup banyak harta di tangan saya. Jika saya tidak memasukkan garis keturunan ikan buas sayap angin, mereka bernilai setidaknya 1 miliar batu roh kelas menengah. Saya memiliki senjata, baju besi, formasi, dan ramuan. Saya memiliki hampir segalanya. Hehe, jika aku menghancurkan keluarga Yun, aku akan bisa mengadakan pelelangan beberapa hari kemudian setelah mendapatkan harta karun keluarga Yun. Wang Xian duduk di kamarnya. Badai di luar sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada yang tahu bahwa orang yang menimbulkan badai di seluruh kota Donghai adalah seorang pemuda. Wang Xian sedang mempersiapkan sesuatu. Dia bersiap untuk menjual garis keturunan ikan buas bersayap dan menukarnya dengan batu roh. Saat ini, cara terbaik adalah mengadakan lelang. Saat ini, dia memiliki sumber daya yang cukup untuk mengadakan pelelangan, tetapi ambisinya agak terlalu besar. Dia ingin mengadakan pelelangan pada waktu yang sama dengan Feng Xian, lokakarya pil hidup dan mati, dan bengkel penempaan benda suci. Dia ingin menarik semua pelanggan yang mereka iklankan. Meskipun langkah ini agak kejam, itu juga waktu yang paling menguntungkan. Namun, saat ini, berbagai item di tangannya sepertinya tidak cukup. Namun, dia tidak terburu-buru. Selama dia menghancurkan keluarga Yun, semua sumber daya akan cukup. Pada saat itu sudah cukup untuk mendukung seluruh pelelangan. Pada saat itu, selama dia melepaskan garis keturunan tingkat interpretasi kekosongan setengah langkahnya, siapa yang tidak akan datang? Pada saat itu, seluruh kota Donghai akan gempar lagi.
Rencana sempurna. Wang Xian penuh senyum. Dia memandang Ao Yao dan berkata, Ao Yao, kami akan memusnahkan keluarga Yun malam ini. Kamu akan baik-baik saja sendiri, kan? Raja Naga, itu akan selesai dalam 20 menit. Ao Yao berkata dengan jelas. Sial, dia bahkan menjadi sombong. Namun, Wang Xian menyukainya. Dia menyukai kepercayaan diri Ao Yao. Suruh kepala keluarga Yun ke sini. Saya akan melakukan penyerapan jiwa dan menemukan harta karun keluarga Yun. Hati-hati, aku tidak bisa pergi kali ini. Kota Donghai telah mengeluarkan jam malam. Wang Xian berkata kepada Ao Yao dengan senyum di wajahnya. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk. Jam malam melarang siapapun keluar setelah jam 10 malam. Itu melarang siapapun masuk dan keluar kota. Seluruh kota Donghai tidak memiliki jam malam selama lebih dari 10 tahun. Wang Xian mengeluarkan sejumlah senjata, baju besi, dan ramuan spiritual dari kediamannya. Ada juga beberapa bahan untuk penyempurnaan senjata. Terlepas dari apakah dia memperoleh peralatan dari keluarga Du atau keluarga dia tidak dapat membawa mereka untuk dilelang secara langsung agar tidak ditemukan oleh orang lain. Oleh karena itu, Wang Xian memodifikasi semua senjata dan baju besi. Dengan tingkat keahliannya, dia benar-benar bisa menyempurnakan senjata level 8 yang luar biasa. Itu adalah tugas yang mudah untuk memodifikasinya. Hanya ada satu senjata level 9 yang tidak bisa dia modifikasi. Namun, itu bukan masalah besar. Selain itu, dia bisa memurnikan Blue Stone dari wilayah ikan bersayap angin menjadi senjata dan peralatan. Wang Xian bersiap untuk tidak tidur selama beberapa hari ke depan. Dia akan menggunakan semuanya untuk menyempurnakan senjata dan ramuan. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi semua orang di kota Donghai. Jam malam. Kota Donghai, yang sudah lama tidak memberlakukan jam malam, telah menerapkan jam malam hari ini. Setiap orang harus kembali ke rumah mereka setelah jam 10. Mereka dilarang berkeliaran di luar. Jika tidak, mereka akan dianggap melanggar perintah kota Donghai dan akan dihukum berat. Tidak ada yang berani menyentuh alis tuan kota di sini, bahkan keluarga besar itu pun tidak. Semua orang tahu bahwa tuan kota sangat marah sore ini dan bersumpah untuk menghancurkan organisasi pembunuh naga. Seluruh kota Laut Timur sunyi. Namun, forum di kota Laut Timur menjadi sangat meriah. Semua orang mendiskusikan apa yang terjadi hari ini. Jutaan orang mendiskusikan apakah Paku Naga akan dihancurkan atau rumah penguasa kota akan tunduk. Namun, banyak orang masih berharap organisasi pembunuh lonjakan naga akan dihancurkan. Karena keberadaan Paku Naga akan merusak sebagian keseimbangan di kota Laut Timur. Tidak apa-apa jika aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa menyewa naga Spike untuk membunuhmu. Banyak orang berharap Paku Naga itu akan dikelilingi oleh rumah penguasa kota. Tentunya banyak juga orang yang mengagumi tingkah laku naga Spike. Paling tidak, itu sangat luar biasa. Luar biasa benar. Di sebuah manor mewah, seluruh manor menempati setidaknya 6.000 hingga 7.000 meter persegi. Ini sangat langka di seluruh kota Laut Timur. Manor itu memiliki gunung kecil setinggi 100 meter, dan seluruh manor itu sangat mewah. Ramuan roh dalam jumlah besar ditanam di sekitarnya. Arai besar menutupi seluruh area, dan bahkan ada 2 arai kelas 8. Tidak ada lebih dari 5 rumah mewah di kota Laut Timur yang bisa dibandingkan dengan mereka. Ini adalah keluarga Yun, salah satu dari 10 keluarga teratas di kota Laut Timur. Itu pasti salah satu keluarga teratas di kota Laut Timur. Keluarga Yun dimulai sebagai kelompok tentara bayaran. Sekarang, ada 5 kelompok tentara bayaran di bawah keluarga Yun, yang semuanya setidaknya 3 bintang emas. Suasana di keluarga Yun beberapa hari ini agak berat. Putra paling menonjol dari kepala keluarga Yun terbunuh, dan 4 anggota tingkat 7 yang transenden terbunuh, yang membuat kepala keluarga Yun geram. Namun, karena insiden dengan Paku Naga 2 hari ini, mereka tidak mengambil tindakan apapun. Bagaimana situasi anak yang kamu minta untuk dipantau? Di aula utama keluarga Yun, kepala keluarga Yun duduk di tengah dan berkata kepada beberapa tetua di depannya. Kepala keluarga, sejak orang yang kami kirim terakhir kali menghilang, kami belum mengirim siapapun. Seorang penatua berkata dengan suara yang dalam. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memantau setiap gerakan Kit itu jika dia melarikan diri? Bukankah balas dendam HR tidak akan pernah terbalas? Wajah kepala keluarga Yun menjadi gelap saat dia bertanya dengan dingin. Jangan khawatir, kepala keluarga. Kami sudah memberitahu kapten di gerbang kota. Selama anak itu keluar, dia pasti akan ketahuan. Orang tua yang berbicara tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Dia perlahan berkata, lagi pula, setelah kejadian hari ini, semua penjaga kota di seluruh kota Laut Timur akan dikerahkan. Siapapun yang menyelinap akan diselidiki.
Jangan biarkan anak itu kabur. Wajah kepala keluarga dari keluarga Yun melunak. Organisasi pembunuh naga sebenarnya berani memprovokasi Tuan Kota Lei. Mereka benar-benar mengejar kematian. Pembunuh naga ini sangat arogan. Saya ingin tahu apakah dia punya kartu truf. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. HMPH, kartu truf apa yang bisa dia miliki belum lagi kediaman Tuan Kota. Jika pembunuh naga itu muncul di depan kita, aku akan bisa memusnahkan mereka. Wajah kepala keluarga Yun dipenuhi dengan keyakinan saat dia berbicara. Dia langsung berdiri dan melambai pada orang-orang di sekitarnya. Kembali dan istirahat. Itu kepala keluarga. Setelah semua orang pergi, kepala keluarga Yun juga masuk ke rumahnya sendiri. Dia memanggil dua istri kecilnya dan mulai berolahraga. Hari ini, kota Donghai sangat sepi. Banyak orang tidur sangat awal dan hanya penjaga kota yang berpatroli. Saat fajar, seluruh kota Donghai tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Namun, setelah fajar, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari tempat keluarga Yun. Setelah itu, bayangan hitam perlahan menjadi kabur. Namun, semuanya kembali normal seperti tidak terjadi apa-apa. Saya kaya, saya kaya, saya kaya kali ini. Di paruh kedua malam itu, Wang Xian berada di kediamannya. Dia melihat barang-barang di cincin interspatialnya dan matanya menyala. Hanya batu roh kelas menengah saja yang bernilai 1,5 miliar. Semua jenis senjata, peralatan, ramuan spiritual, ramuan, dan berbagai bahan bernilai setidaknya 1 miliar. Ada juga beberapa barang aneh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa barang-barang di sini bernilai setidaknya 3 miliar batu roh kelas menengah. Ini semua adalah harta yang dia peroleh dari keluarga Yun. Wang Xian menyipitkan matanya. Dengan sumber daya tersebut, pelelangan bisa diadakan dalam beberapa hari. Pada saat itu, lokakarya Life and Death Elixir dan bengkel penempaan benda suci serta Feng Xian akan kurang beruntung. Hehe, pelelangan sudah berakhir. Setelah ini, saya akan menemukan tempat untuk memindahkan istana naga ke benua transendensi. Wang Xian tertawa. Kali ini, dia benar-benar bersemangat. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan pelelangan. Wang Xian segera mulai memalsukan peralatan dan memurnikan pil. Jam malam dipertahankan hingga pukul 5 pagi. Bagi mereka yang tidur lebih awal pada hari sebelumnya, tidak terlalu pagi untuk bangun jam 5 pagi. Saya tercekik. Ayo cepat dan jalan-jalan. Di samping keluarga Yun ada keluarga terkenal lainnya di kota Donghai. Keluarga itu memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang luar biasa. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan sedikit lebih lemah dari keluarga Yun, itu tidak jauh lebih lemah. Pukul 5 pagi, dua tuan muda dengan kipas lipat berjalan keluar dari mansion dan menuju area tengah. Kenapa keluarga Yun dicat merah? Kedua tuan muda itu bermain dengan penggemar mereka sementara salah satu dari mereka melihat sekeliling dengan tatapan sembrono. Ketika dia melihat kertas merah besar di pintu keluarga Yun, dia berkata dengan rasa ingin tahu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia benar-benar membeku dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Selamat atas kematian Paku Naga. Keluarga Yun, pintu keluarga Yun, bagaimana mungkin? Suara kaget keluar dari mulutnya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Pemuda lain menoleh dan berteriak dengan wajah penuh keterkejutan. Pada saat ini, gerbang utama klan Yun terbuka dengan keras. Beberapa anggota klan Yun berteriak ketakutan. Tuan tua dan yang lainnya benar-benar terbunuh. Ledakan. Apakah kalian tahu bahwa keluarga Yun dihancurkan oleh Paku Naga? Keluarga Yun benar-benar dihancurkan oleh Spike Naga. Tentu saja kami mendengarnya. Keluarga Yun, kepala keluarga Yun adalah pembangkit tenaga listrik level 9 yang transenden. Kudengar bahkan mayat mereka belum ditemukan. Lonjakan naga, itu adalah lonjakan naga. Lonjakan naga itu sebenarnya mampu menghancurkan keluarga Yun. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Kekuatan keluarga Yun bisa berada di peringkat 10 besar kota Laut Timur kita, namun sebenarnya dihancurkan oleh lonjakan naga dalam satu malam. Tidak ada yang menemukannya. Adik perempuan kepala keluarga Yun menikah dengan penguasa kota petir. Mungkinkah Spike Naga membalas dendam pada tuan kota petir lagi? Itu sangat mungkin. Kemarin, Spike Naga tidak lagi menerima misi, tapi dia menghancurkan keluarga Yun di malam hari. Ini pasti peringatan bagi penguasa kota petir. Jika itu bahkan bisa menghancurkan Paku Naga keluarga Yun, keluarga mana di kota Laut Timur yang tidak bisa ditangani oleh Paku Naga? Itu gila, itu mendidih, itu mengejutkan. Saat pintu keluarga Yun ditempel dengan selembar kertas merah besar sebagai ucapan selamat atas kematian mereka, saat berita ini menyebar. Di pagi yang tenang di kota Laut Timur, tidak diragukan lagi bahwa naga raksasa yang ganas telah ditempatkan di kota.
Seluruh kota terkejut. Apa yang terjadi hari ini jauh lebih mengejutkan daripada apa yang terjadi kemarin. Keluarga Yun adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di kota Laut Timur. Jika keluarga seperti itu dihancurkan, bukankah Spike Naga tidak akan terkalahkan di kota Laut Timur? Mungkin hanya rumah penguasa kota yang tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Tapi meskipun Paku Naga tidak berani masuk, dia tidak takut sama sekali. Dia bahkan memprovokasi mereka satu demi satu. Kemarin, ia membunuh 10 penjaga kota di jalan. Hari ini, itu menghancurkan keluarga putra kedua Tuan Kota Petir. Ini terlalu kejam. Lonjakan naga, lonjakan naga, lonjakan naga. Ledakan. Di dalam City Lord S Mansion, Lei Feihu meraung 3 kali berturut-turut. Meja di sampingnya langsung berubah menjadi bubuk hitam. Sekelompok pejabat kota Laut Timur gemetar saat mereka berdiri di depannya. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Apakah kamu menemukan jejak? Lei Feihu melebarkan matanya. Seluruh tubuhnya seperti bola petir, seolah bisa meledak kapan saja. Semua orang merasa seolah-olah mereka akan mati setiap saat. Melaporkan kepada penguasa kota, pengawasan susunan hanya melihat bayangan hitam. Tidak ada jejak lain. Seorang lelaki tua menguatkan dirinya dan berkata dengan suara rendah, dugaan saya adalah ras binatang iblis ini harus memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat, dan mereka juga dapat memecahkan susunan dengan sempurna. Tidak ada jejak, tidak ada jejak. Lei Feihu melotot, wajahnya sangat suram. Tuan kota, lawan ini terlalu licik, kita tidak punya cara untuk menghadapinya. Pria tua itu merasakan tekanan Lei Feihu dan berkata dengan suara gemetar. Jika Spike Naga bisa membunuh keluarga Yun, itu mungkin bisa membunuh mereka. Hari ini, saya secara pribadi akan mengawasi kota. Saya tidak percaya bahwa mereka dapat membunuh orang tepat di bawah hidung saya. Tatapan Lei Feihu dingin. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di udara. Sebuah lubang besar langsung dibuka di atap City Lord S Manor. Mereka samar-samar bisa melihat bahwa penguasa kota dengan dingin memindai sekelilingnya dari ketinggian 10.000 meter di udara. Secara pribadi mengawasi kota. Tuan kota secara pribadi mengawasi kota. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia. Ayo pergi. Kami akan mengikuti. Penguasa kota hanya bisa memantau area seluas sekitar 80 km. Serahkan sisanya pada kami. Seorang lelaki tua mengertakkan gigi dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Baiklah. Kelompok 6 mengangguk. Mereka semua adalah ahli peringkat ke-9 yang luar biasa, dan mereka dapat memantau area seluas sekitar 10 km sambil melayang di udara. Itu cukup untuk menebus titik buta Tuan Kota. Sekelompok orang dengan otoritas paling besar di kota Laut Timur semuanya terbang ke langit. Mereka secara pribadi mengawasi kota. Jika orang-orang di kota Donghai mengetahui hal ini, mereka akan tercengang. Keluarga Yun ini sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan penguasa kota. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Di pagi hari, Wang Xian, yang telah memurnikan pil dan senjata selama lebih dari 10 jam, masuk ke restoran dan memesan beberapa hidangan. Ketika dia mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Yun memiliki hubungan seperti itu dengan penguasa kota. Selain itu, hal itu telah menyebabkan kesalahpahaman yang sangat besar. Ini di luar dugaannya. Namun, ini adalah hal yang baik. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dia makan makanan dan mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya. 1 jam kemudian, dia kembali ke kediamannya dengan ekspresi santai. Ao Yao, ada 20 penjaga kota hari ini. Long Yi, di sore hari, Spike Naga akan mulai menerima misi. Wang Xian memerintahkan Ao Yao dan DRAKONID. Di pagi hari, dia akan membunuh 20 penjaga kota lainnya dan di sore hari, dia akan menerima misi tersebut. Jika kediaman wali kota masih berani berurusan dengan Paku Naga, itu bagus sekali. Besok, akan ada 40 atau bahkan 80 penjaga kota. Ao Yao bisa memilih untuk membunuh para penjaga kota. Ao Yao sekarang adalah spesies naga berduri yang lengkap. Dia bisa tahu apakah seseorang itu baik atau buruk. Untuk pembunuhan ini, Wang Xian tidak akan melibatkan orang baik yang tidak bersalah. Itu Raja Naga. Ao Yao dan DRAKONID langsung mengangguk hormat. Cuaca hari ini sedikit mendung. Faktanya, karena letaknya yang dekat dengan laut, terjadi banyak hujan di kota Donghai. Cuaca hari ini sedikit mendung, tapi tidak hujan deras. Saya mendengar bahwa keluarga Pang dan keluarga Jiang sedang bernegosiasi di restoran Gunung Kuno hari ini ke depannya. Kedua belah pihak tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. Kedua belah pihak tidak diizinkan untuk menyewa organisasi pembunuh naga. Bukan hanya keluarga Pang dan keluarga Jiang. Bahkan keluarga Zhu dan keluarga Wang juga sedang bernegosiasi.
Keluarga Yun telah musnah. Siapa yang tidak bisa dihabisi oleh organisasi Dragon Assassin sekarang? Jika kedua belah pihak memiliki dendam, hanya ada dua cara untuk menyelesaikannya. Salah satunya adalah untuk berdamai, dan yang lainnya adalah menghubungi organisasi pembunuh naga sesegera mungkin di masa depan dan membunuh lawan. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Mungkin penguasa kota akan menghancurkan paku naga. Beberapa keluarga masih menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Di sebuah kios di pinggir jalan, beberapa orang berbicara dengan tidak hati-hati. Di sekitar mereka, sebuah tim kecil yang terdiri dari 10 penjaga kota sedang melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat ini, seolah-olah seseorang menyergap mereka, melihat sekeliling dengan waspada. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka merasa itu sangat lucu. Namun, mereka tidak berani mengejek dan hanya bisa menahannya. Ini juga menyebabkan banyak orang menghela nafas. Sebuah organisasi pembunuh benar-benar memaksa rumah tuan kota sedemikian rupa. Itu jarang terlihat sejak zaman kuno. Cak. Namun, dengan sangat cepat, tidak ada yang bisa tertawa. Semua wajah mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. 8 dari 10 penjaga kota tiba-tiba jatuh ke tanah. Ada tanda berdarah di leher mereka. Bang, bang, bang. Sekitarnya langsung terdiam. Masing-masing dari mereka tampak membeku saat mereka melihat dengan bingung. Mereka tiba-tiba mati. Tidak ada tanda sama sekali. Kali ini berbeda dengan kemarin. Kali ini, karena 10 penjaga kota lebih waspada, semua orang diam-diam menonton. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, 8 penjaga kota jatuh ke tanah. Kematian. Aneh. Aneh. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Embusan angin dingin bertiup melalui langit yang gelap. Semua orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi membungkus pakaian mereka sendiri. Meneguk. Pada saat ini, 2 penjaga kota yang berdiri di sana berkeringat dingin di dahi mereka. Mereka melebarkan mata dan menatap 8 rekan yang telah jatuh di samping mereka. Mereka merasa mati rasa di sekujur tubuh. Bagaimana mereka mati? Siapa yang melihatnya mengapa darah tiba-tiba muncul di leher mereka dan kemudian jatuh ke tanah dalam sekejap. Mungkinkah itu pembangkit tenaga listrik level 9 yang transenden tapi bahkan tidak ada bayangan. Bahkan pembangkit tenaga listrik level 9 yang transenden tidak akan secepat itu. Suara kaget dari orang yang lewat terdengar di sekitarnya. Suara menelan air liur juga sangat jelas. Semua orang melebarkan mata mereka dan melihat sekeliling. 8 mayat jatuh ke tanah lagi. Bagaimana ini bisa terjadi hantu-hantu? Keduanya yang berdiri berjongkok dengan tubuh gemetar. Salah satu dari mereka mengeluarkan pelat batu komunikasinya dengan panik. Mereka merasa seolah-olah telah melewati malaikat maut. Di sana. Namun, pada saat ini, Lei Feiyu dan Tuan Kota Lei, yang berdiri setinggi 10.000 meter di langit dan menghadap ke seluruh area, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi saat mereka melihat ke bawah. Dia terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Ledakan. Ketika sosok ahli interpretasi kekosongan muncul di sini, bahkan jika itu hanya dipenuhi dengan jejak aura, semua orang di sekitar merasa seperti puncak gunung besar yang terbang di atas. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat sosok ini, napas mereka terhenti. Itu adalah Tuan Kota Lei. Tuan Kota Lei kami. Ketika 2 penjaga kota yang masih hidup melihat Tuan Kota datang, tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi langsung berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi teror. Lei Feiyu tidak berbicara. Dia berjalan dan melihat penjaga kota yang telah kehilangan vitalitas mereka, dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia melihat ke bawah ke seluruh area dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan semua yang ada di bawah. Dia sebenarnya tidak menemukan bagaimana mereka mati. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang ahli alam kekosongan berwawasan puncak. Krek-kresek. Ekspresi Lei Feiyu sangat serius. Di langit, kilat yang menakutkan tiba-tiba menyala. Petir mencapai puncak kepala Lei Feiyu dan menghilang. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Beberapa gadis pemalu menjerit kaget. Bangun dan bawa kembali mayat-mayat itu. Wajah Lei Feiyu suram seperti langit saat dia meraung dengan suara rendah. Ya, itu Tuan Kota. Kedua penjaga kota buru-buru berdiri dan membawa 8 mayat itu pergi, berjalan menuju rumah Tuan Kota. Lei Feiyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung terbang menuju rumah Tuan Kota. Kali ini, dia tidak menemukan apa-apa, yang juga berarti dia gagal mengawasi kota. Naga Spike bisa membunuh orang tepat di bawah hidungnya. Atau, dia bisa menemukan pembunuh naga Spike dari jarak dekat. Tapi kota Laut Timur begitu besar bagaimana bisa paku naga begitu bodoh untuk membunuh orang di sampingnya. Ini membuatnya sangat marah, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Namun,
Tidak lama kemudian, di wilayah barat dan utara, 12 penjaga kota lainnya tewas. Transenden tingkat 9 dari pengawasan kota membawa mayat kembali ke rumah tuan kota dengan ketakutan di matanya. Mereka benar-benar dikalahkan. Baik mereka maupun penguasa kota benar-benar dikalahkan. Organisasi pembunuh Spike Naga ini terlalu kuat. 20 mayat ditempatkan di rumah tuan kota, dan seluruh aula sunyi senyap. Lei Feiyu duduk di sana dengan ekspresi serius dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. 6 lainnya bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Itu terlalu menakutkan. Organisasi Dragon Assassin terlalu menakutkan. Mereka membunuh 20 penjaga kota tanpa membuat suara. Apalagi itu di bawah tatapan puluhan ribu orang. Bahkan pakar transenden peringkat 6 tidak dapat melihat bahwa seseorang telah mengambil tindakan. Setelah pembunuh naga membunuh 20 penjaga kota, Tuan Kota Lei dan manajer mansion Tuan Kota langsung terbang dari langit. Apa artinya ini? Ini berarti Tuan Kota Lei secara pribadi memantau seluruh kota Laut Timur hari ini, tetapi masih belum menemukan pembunuhnya. Lonjakan naga ini terlalu menakutkan. Ya Tuhan, bahkan Tuan Kota Lei sendiri tidak berhasil menangkap si pembunuh. Lalu di masa depan, di Eastern Sea City, siapa lagi yang tidak bisa dibunuh oleh Dragon Spike? Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa konfrontasi antara mansion Tuan Kota dan Paku Naga akan benar-benar mengakibatkan mansion Tuan Kota dikalahkan sepenuhnya. Anda tidak melihat pada saat itu bahwa sambaran petir surgawi turun dari langit. Bisa dibayangkan betapa marahnya Tuan Kota Lei. Suasana di kota Laut Timur agak aneh. Jika itu adalah bola api di pagi hari, sekarang sudah agak sunyi. Suasana seperti ini seperti menonton film hantu dan mendengarkan cerita hantu. Adegan hari ini memang seperti menonton film horor bagi banyak orang. Sekelompok penjaga kota dibunuh di bawah tatapan ribuan orang. Tidak ada jejak si pembunuh. Seolah-olah hantu itu adalah iblis yang sedang bergerak. Beberapa orang bahkan menduga bahwa grup pembunuh naga didirikan oleh hantu. Apakah itu didirikan oleh iblis? Kalau tidak, bagaimana bisa begitu aneh? Namun segera, beberapa orang yang sibuk menemukan bahwa 3 penjaga kota yang dibunuh, mereka yang tidak mati, memiliki reputasi yang lebih baik. Penjaga kota dengan Kinder Hearts. Dan mereka yang meninggal adalah mereka yang telah melakukan hal buruk dan memiliki reputasi buruk. Ini membuat semua orang memikirkan aturan organisasi Dragon Assassin. Jangan bunuh orang baik, baik itu hantu atau iblis, setidaknya organisasi pembunuh naga ini memiliki garis bawah dan peraturannya sendiri. Ini jauh lebih baik daripada banyak organisasi pembunuh. Beberapa orang menghela nafas lega. Awan gelap menekan kota. Saat ini, suasana hati semua orang mirip dengan cuaca hari ini. Organisasi pembunuh naga tiba-tiba menekan banyak orang sampai mereka tidak bisa bernapas. Organisasi pembunuh naga sebenarnya mengirimkan pesan bahwa mereka menerima misi mulai sekarang. Tiba-tiba, bom laut dalam terlempar, memicu suasana aneh di kota Laut Timur sekali lagi. Organisasi pembunuh naga sebenarnya mulai menerima misi. Jangan bilang mereka tidak takut dikepung oleh City Lord S Mansion. 2 hari berturut-turut ancaman dan peringatan. Kali ini, Paku Naga sedang menguji sikap mansion penguasa kota. Saya dapat menjamin bahwa dengan kepribadian Spike Naga, jika rumah penguasa kota berani berurusan dengan mata-mata mereka hari ini, bahkan lebih banyak orang akan mati besok. Bahkan penguasa kota petir tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita akan terus melawan Naga Spike? Semua orang berbicara satu demi satu, dan seluruh kota Laut Timur menjadi hidup sekali lagi. Ada puluhan ribu pesan di forum setiap detik, dan semuanya berdiskusi. Namun, pada saat ini, ketika puluhan ribu penjaga kota di kota Laut Timur melihat pesan ini, ekspresi mereka langsung menjadi tidak sedap dipandang. Dengan kepribadian City Lord Lei, dia tidak akan menyerah begitu saja setelah ditampar wajahnya. Dan sekali kota Lord Lei tidak menyerah, Naga Spike akan membunuh mereka. Mereka tidak berani menjamin bahwa mereka benar-benar orang baik, dan Spike Naga tidak akan membunuh mereka. Melihat berita ini, para penjaga kota sedikit terdiam, dan mulai saling berbisik. Mereka tidak ingin mati, dan mereka tidak ingin dibunuh tanpa ada yang tahu. Menghadapi lonjakan naga, para penjaga kota benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Tuan kota, kami, di City Lord S Mansion, seorang lelaki tua berdiri di depan dengan ekspresi malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan ragu, apakah kita melanjutkan? Apakah kamu mengatakan bahwa di masa depan, semua orang di kota Laut Timur akan menertawakanku, dan bahkan rekan-rekanku di kota lain akan menertawakanku? Lei Feiyu menatap lelaki tua itu dan berkata dengan suara yang dalam. Bukan tuan kota, yang rendahan ini tidak bermaksud begitu. Wajah Pak tua itu langsung memucat saat dia buru-buru berkata.
Saya benar-benar tidak percaya bahwa organisasi pembunuh dapat menjungkirbalikkan sungai dan laut, dan dapat menjungkirbalikkan kota Laut Timur. Ekspresi Lei Feihu sedingin es saat dia perlahan berdiri. Sebentar lagi, aku akan mengundang Komandan Gao dari Ocean Corps untuk membahas ini. Saat ini, organisasi pembunuh naga telah mengancam. Tuan Kota, Tuan Kota. Pada saat ini, suara cemas menyela kata-kata Lei Feihu, menyebabkan ekspresinya langsung tenggelam. Dia, yang sudah dalam suasana hati yang buruk, memandang dengan tatapan dingin. Dalam sekejap, pria parubaya yang berlari jatuh ke tanah, menatap Lei Feihu dengan ekspresi ketakutan. Berbicara, Lei Feihu dengan dingin melontarkan sepatah kata pun. Tuan Kota, ini buruk. Semua penjaga kota telah tiba di mansion Tuan Kota. Pria parubaya itu berkata dengan wajah penuh ketakutan. Mengapa mereka datang ke City Lord S Mansion? Lei Feihu bertanya dengan ekspresi datar. Mereka meminta penguasa kota untuk memastikan keselamatan mereka. Pria parubaya itu bahkan tidak berani menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berbicara ketakutan. Ekspresi Lei Feihu berubah saat dia perlahan berbalik. Dia ingin menemani organisasi pembunuh naga sampai akhir, tetapi kelompok penjaga kota tidak berani. Mereka tidak ingin mati. Tuan Kota, menurut informasi yang kami terima, organisasi pembunuh naga telah menerima kembali misi tersebut. Pemimpin penjaga kota menonjol dengan ekspresi yang agak malu dan berkata, jika kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan organisasi pembunuh naga, setelah kita terus mengincar mata-mata mereka, mungkin akan ada lebih banyak lagi penjaga kota yang mati besok. Tuan Kota, tolong beri perintah. Jika Anda benar-benar ingin penjaga kota AS bertindak, saya akan memberikan perintah. Tidak ada yang berani melanggar perintahmu. Mari kita tidak peduli tentang masalah Dragon Assassin untuk saat ini. Ruangan hening selama 5 menit sebelum suara Lei Feihu akhirnya terdengar. Biarkan penjaga kota terus mengirim diri mereka sendiri sampai mati. Jika dia memiliki kepercayaan diri untuk memusnahkan pembunuh naga dalam beberapa hari ke depan, maka dia akan rela mengorbankan ratusan penjaga kota. Penjaga kota tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika beberapa hari, bahkan belasan hari tidak dapat menghilangkan taji naga. Selama ini, ratusan bahkan ribuan penjaga kota akan mati. Lalu siapa yang mau menjadi penjaga kota, siapa lagi yang akan tunduk pada tuannya? Dia tidak bisa melakukan itu. Duri naga tunggu saja. Lei Feihu mengepalkan tinjunya, matanya berkedip dengan niat membunuh yang gila. Raja Naga, misinya normal, kami menerima komisi misi dengan lancar, bukan oleh serangan penjaga kota. Di malam hari, Long Yi datang dan berkata dengan penuh semangat kepada Wang Xian. Itu semua karena Ao Yao. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Dia tahu bahwa penguasa Issea City tidak mampu bermain, juga tidak bisa membuang waktu. Seperti kata pepatah, berterbuka kaki tidak takut memakai sepatu. Ini adalah wilayahnya, dan dia jauh lebih takut akan hal itu. Dia tidak mungkin melihat bawahannya mati sepanjang jalan. Castellan membuat pilihan yang bijak. Namun, dia juga tahu bahwa kali ini, Pakunaga telah benar-benar menyinggung kerajaan Bintang Bulan dan Thunder Castellan, pembangkit tenaga listrik di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Namun, perkembangan Dragon Spike harus mengambil langkah ini. Jika mereka ingin menjadi organisasi pembunuh yang dapat mengintimidasi benua supernatural dan membuat semua kerajaan dan kerajaan takut pada mereka, hari ini hanyalah permulaan. Lawan yang harus mereka hadapi di masa depan akan menjadi lebih kuat. Malam ini, lakukan misi pembunuhan seperti biasa. Wang Xian berkata kepada Ao Yao. Itu Raja Naga. Ao Yao segera menjawab, saatnya menuai hasil. Seharusnya ada lebih dari 1 miliar batu roh kelas menengah di akunmu, kan? Wang Xian tersenyum bahagia dan terus menyempurnakan pil dan senjata. Wang Xian sangat menyukai perasaan berada 1000 mil jauhnya. Selanjutnya, tibalah waktunya untuk berada di jalur yang benar dan mempersiapkan rumah lelang. Naga Spike menerima misi sekali lagi, menyebabkan banyak orang menjadi gelisah. Sore itu, lebih dari 30 orang menyewa Pakunaga. Namun, banyak orang masih mendiskusikan apakah tanah Tuan Kota akan terus mengepung dan memusnahkan Pakunaga. Meskipun jelas bahwa organisasi pembunuh lonjakan naga memiliki keunggulan hari ini, Tuan Kota Lei, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli di alam hampa yang berwawasan luas. Di belakang City Lord Lei adalah seluruh kerajaan Bintang Bulan. Di bawah keingintahuan dan kebingungan semua orang, 1 hari berlalu dengan cepat. Namun, di pagi hari berikutnya, ketika seruan memecah ketenangan kota Laut Timur, sebuah berita dengan cepat dikirim ke kota Laut Timur. Misi yang diterima Dragon Spike kemarin telah diselesaikan dalam semalam. Ini segera menyebabkan suasana seluruh kota Laut Timur berubah. Sial,
Rumah Tuan Kota pasti telah berkompromi. Dragon Spike tidak menemui kendala apapun dalam menerima misi. Seperti yang dikatakan Paku Naga, kegelapan telah tiba. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan diselimuti olehnya. Kediaman Tuan Kota tidak menghentikannya, dan kegelapan akan menyelimuti seluruh kota Laut Timur. Selanjutnya, kota Laut Timur akan jatuh ke era lonjakan naga. Di era kegelapan, kecuali tidak ada misi, orang akan dibunuh oleh naga Spike setiap hari. Terlalu kuat untuk berpikir bahwa bahkan seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas pun harus berkompromi. Selanjutnya, kegelapan akan menjadi milik naga Spike. Forum Kota Laut Timur dipenuhi dengan informasi tentang kedatangan era Paku Naga. Lebih banyak orang mulai mempekerjakan Paku Naga atau berdamai dengan musuh mereka. Dalam sekejap, semua restoran di Kota Laut Timur diambil alih oleh klan besar dan kelompok tentara bayaran. Selama itu bukan perseteruan hidup dan mati, tidak ada yang akan membayar mahal untuk menyewa Paku Naga. Oleh karena itu, mereka yang bisa berdamai akan melakukannya. Jika mereka benar-benar tidak bisa, mereka akan berjalan-jalan di atas panggung. Opsi terakhir adalah menyewa Paku Naga. Mari kita lihat siapa yang akan bertindak cepat. Wang Xian tidak memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Dia menyerahkan segalanya pada DRAKONIDS dan Ao Yao. Dia tinggal di kediamannya dan mulai memalsukan senjata dan pil untuk mempersiapkan pelelangan dalam beberapa hari. Pada saat ini, ke arah gerbang kota barat, manajer Yi dari Immortal Phoenix Pil dan bengkel senjata, penjaga toko dari 5 toko, 4 pria parubaya, dan 4 pemuda semua datang ke posisi di kota gerbang. 3 wanita dan pria parubaya berdiri paling depan, wajah mereka sedikit gugup saat melihat ke kejauhan. Tidak lama kemudian, sebuah karavan bergegas mendekat. Di belakang karavan ada seorang wanita tua, seorang wanita berkerudung, 2 pria parubaya, dan seorang gadis kecil yang tampak aneh. Ketika ketiga wanita dan pria parubaya itu melihat mereka, mereka langsung bergegas menyambut mereka. Mereka membungkuk sedikit, menunjukkan rasa hormat yang besar. Untuk dapat membuat 4 ahli level 9 yang luar biasa begitu hormat, orang dapat membayangkan identitas para pendatang baru. Raja, 3 wanita, seorang pria parubaya, dan 4 pria muda dengan cepat berjalan mendekat dan dengan hormat berjalan di depan wanita berkerudung itu, berpura-pura berlutut. Bangun! Wanita tua di sebelah wanita berkerudung itu dengan lembut melambaikan tangannya, tidak membiarkan mereka berlutut. Ya, Yang Mulia, 2 tetua klan, Yang Mulia putri kecil. 8 orang memanggil dengan hormat kepada 5 orang satu persatu. Raja, Agung-Agung, klan tua, putri kecil. Hanya 4 gelar ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh klan biasa atau keluarga aristokrat. Masuk, wanita berkerudung itu mengangguk pada mereka dan berjalan lurus menuju kota Laut Timur. Kerudungnya hanya menutupi bagian bawah wajahnya, tapi melihat ke atas, sepertinya seluruh wajahnya sangat kabur. Namun, sosoknya yang baik dan temperamennya yang luar biasa tetap membuat orang merasa dirinya luar biasa. Kepala Yi dan 5 penjaga toko Feng Xian memandangi sekelompok orang yang berjalan dengan kaget. Mereka baru saja ingin pergi, tetapi mereka dihentikan oleh pria parubaya itu. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas mereka. Pak, ketika Kepala Yi dan yang lainnya melihat mereka berjalan mendekat, mereka memanggil dengan hormat. Masuk, wanita berkerudung itu mengangguk pada mereka dan berkata dengan sangat ramah. Ya, Kepala Yi dan yang lainnya memandang wanita berkerudung itu dengan rasa ingin tahu. Meskipun mereka adalah manajer dari Phoenix Immortal di kota Laut Timur, mereka belum pernah melihat tingkat tertinggi dari Phoenix Abadi sebelumnya. Mereka hanya tahu bahwa klan Phoenix Immortal didukung oleh klan Fire Cloud Sparrow. Klan Fire Cloud Sparrow adalah klan tingkat atas yang telah diwariskan selama 4 hingga 5.000 tahun. Lebih dari 1.000 tahun yang lalu, klan Fire Cloud Sparrow berada di puncaknya. Klan Fire Cloud Sparrow menjadi pengawal pribadi terbaru permaisuri saat ini, permaisuri pertama sejak zaman kuno, dan permaisuri pertama dari benua transendensi. Hanya dalam waktu 10 tahun, dinasti Phoenix telah berkembang dari sebuah kerajaan menjadi salah satu dari 5 kerajaan besar di benua itu. Pada saat itu, bahkan telah menekan kekaisaran Dragonman. Pada saat itu, klan Fire Cloud Sparrow berdiri di puncak benua, dan penjaga awan api bergema di seluruh benua. Namun, lebih dari 1.000 tahun yang lalu, permaisuri menghilang, dan pengawal awan api mundur dari dinasti Phoenix dan hidup dalam pengasingan di pegunungan awan api. 2 tahun lalu, dikabarkan bahwa klan Fire Cloud Sparrow telah mendirikan bengkel Immortal Phoenix Pil dan senjata karena kurangnya sumber daya. Jika bukan karena fakta bahwa klan Fire Cloud Sparrow berada di belakang klan Phoenix yang abadi, mereka akan dihancurkan oleh lokakarya Life and Death Pil dan bengkel Holy Item Forging dengan cara yang gelap. 2 raksasa, hidup dan mati dan benda suci,
juga takut kekuatan klan Fire Cloud Sparrow. Lagi pula, ini adalah pengawal pribadi awan api yang telah bertarung dengan permaisuri nomor 1 di era abadi di benua itu. Anda telah mendengar klan Han, yang berada di peringkat ketiga di kota Donghai, dan klan Tang, yang berada di peringkat ke-6, telah memutuskan untuk mengadakan kompetisi murid dalam waktu 3 hari. Melalui kompetisi ini, mereka akan sepenuhnya menyelesaikan dendam masa lalu mereka. Haha, aku pernah mendengarnya. Ini sangat menarik. Persaingan antara keluarga Han dan keluarga Tang telah berlangsung selama 4 atau 5 generasi. Sudah berlangsung selama hampir 100 tahun. Sekarang Paku Naga ada di sini, mereka akan sepenuhnya berdamai. Mereka juga takut pihak lain akan menyewa Paku Naga. Jika keluarga Han atau keluarga Tang benar-benar menyewa Paku Naga, maka dua keluarga besar di kota Donghai akan kekurangan satu. Harus kukatakan, Paku Naga itu seperti sabit Grim Reaper. Itu tidak hanya membawa kegelapan, tetapi juga kedamaian. Kamu tidak tahu, tapi ku dengar kota di bawah kota Laut Timur sangat harmonis. Sejak Dragon Spike pergi, ada lebih sedikit konflik di seluruh kota daripada sebelumnya. Semuanya telah diselesaikan di arena. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika Paku Naga tiba, itu membawa kegelapan, tetapi ketika kegelapan berlalu, itu menjadi terang. Tepat, karena Paku Naga, ada aturan baru yang ditetapkan oleh keluarga. Apakah Anda tahu apa aturan pertama itu untuk menjadi orang baik? Haha, menarik sekali. Ketika kelompok itu memasuki kota, mereka mendengar suara-suara ramai. Namun, dari 10 kalimat tersebut, 9 di antaranya adalah tentang duri naga. Itu karena pengaruh Spike Naga di kota Laut Timur terlalu besar. Ketika wanita berkerudung itu mendengar kata-kata di sekitarnya, dia mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu, apa itu Paku Naga. Paku Naga. Ketika seorang wanita parubaya mendengar kata-katanya, dia dengan cepat menjelaskan, belum lama ini, Naga Spike memasuki organisasi pembunuh di East City. Organisasi pembunuh ini sangat kuat. Mereka mengumumkan kedatangan mereka dengan langsung menghancurkan keluarga dengan Transcendent peringkat 8. Keesokan harinya, mereka menghancurkan keluarga lain dengan Transcendent peringkat 8. Suatu kali, Spike Naga ini membunuh wali kota Bridge Forest Town di bawah kota East Sea. Dia membunuhnya di jalan dan sangat arogan. Keesokan harinya, rumah tuan kota mengepung Dragon Spike dan menangkap 2 mata-mata Dragon Spike. Pada akhirnya, sore itu, Naga Paku membunuh 10 penjaga kota di depan umum. Di malam hari, dia langsung memusnahkan keluarga Yun, yang memiliki Transcendent peringkat 9. Kakak dari patriark keluarga Yun menikah dengan tuan kota, Lei Feihu. Pada hari ketiga, Paku Naga membunuh 20 penjaga kota lainnya di jalan. Kali ini, semua orang melihat penjaga kota dibunuh, tapi tidak ada yang bergerak. Dan pada saat itu, tuan kota Lei Feihu secara pribadi menyaksikan dari langit. Bahkan dia tidak menemukan siapa yang bergerak. Wanita parubaya memilah peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Oh, untuk dapat membunuh ahli level 9 yang transenden dan membunuh seseorang di bawah pengawasan ahli interpretasi kosong, lonjakan naga ini tidak buruk. Seorang pria parubaya berambut merah di belakang berkata dengan heran. Ini sangat kuat. Dikatakan bahwa mereka harus menjadi ras Demon Beast. Wanita parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata, ras binatang iblis ras pembunuh terkuat dari benua Transcendent, Dark Abyss, mampu membunuh seorang ahli di tingkat interpretasi kosong. Aku bertanya-tanya seberapa besar jarak antara Paku Naga ini dan mereka. Jejak rasa ingin tahu muncul di wajah pria parubaya berambut merah itu. Bagaimana bisnis di Eastern Sea City? Bagaimana persiapan pelelangannya? Mata wanita bercadar berkedip saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Yang mulia, bisnis di kota Laut Timur berada di jalur yang benar, dan tempat pelelangan telah disiapkan. Namun, workshop Life and Death Pill dan workshop Holy Item Forging telah menekan kami. Lelang akan diadakan pada hari yang sama dengan kami. Wanita parubaya itu segera menjawab. Tingkatkan publisitas untuk lelang. Selain itu, sebarkan berita di kota-kota lain di Kerajaan Bintang Bulan bahwa Phoenix Abadi akan memiliki telur hewan peliharaan level interpretasi kosong setengah langkah, senjata level interpretasi kosong, dan sepotong baju besi. Pria parubaya itu berkata kepada wanita parubaya itu. Ya, wanita parubaya itu buru-buru mengangguk, pandangannya beralih ke Supervisor Yi dan pemilik toko. Kami akan segera menghubungi pengawas dari kota-kota lain di Kerajaan Bintang Bulan dan meminta mereka menyebarkan berita dengan sekuat tenaga. Supervisor Yi dan 5 penjaga toko mengungkapkan ekspresi terkejut. Telur hewan peliharaan tingkat interpretasi batal setengah langkah. Apa level item ini? Itu adalah harta yang langka. Jika telur hewan peliharaan ini dapat ditetaskan dan dipelihara, ia dapat memiliki kekuatan tempur dari tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Bagi banyak orang,
Ini adalah harta yang langka. Telur hewan peliharaan interpretasi setengah langkah kosong adalah harta yang sangat besar bagi beberapa keluarga. Ambil semua keluarga yang kuat di kota Laut Timur sebagai contoh. Jika mereka dapat memelihara hewan peliharaan interpretasi setengah langkah kosong, mereka akan memiliki master interpretasi setengah langkah kosong. Mereka bisa menjadi keluarga paling kuat di kota Laut Timur. Ini adalah daya tarik dari hewan peliharaan interpretasi kekosongan setengah langkah. Adapun senjata dan baju besi interpretasi kosong, mereka sangat menarik bagi para ahli di bawah tingkat interpretasi kosong dan bahkan bagi para ahli interpretasi kosong. Supervisor Yi dan kelima pemilik toko sangat tertarik. Hanya 2 item ini yang cukup untuk membuat pelelangan Feng Xian kali ini benar-benar mengalahkan pelelangan yang diadakan bersama oleh Workshop Life and Death Pill dan Workshop Holy Item Forging. Bahkan keluarga dari kota lain dan kota bulan berbintang akan bergegas membeli telur hewan peliharaan dan senjata tingkat berlubang. Mereka sudah bisa membayangkan adegan pelelangan Phoenix Immortal dengan kerumunan besar. Adapun lokakarya Pill Life and Death dan lokakarya penempaan barang suci, jumlah orang bahkan mungkin tidak mencapai setengah dari tempat ini. Rombongan berjalan menuju area tengah dan sampai di jalan dengan lalu lintas terbesar di area tengah. Rombongan itu masuk ke gedung merah 4 lantai yang mewah. Bangunan merah itu terlihat sangat mewah dan 1 lantai lebih tinggi dari banyak bangunan di sekitarnya. Itu menempati area yang sangat luas, dan ketika mereka masuk, mereka melihat sebuah aula besar. Tuanku, kami menyewa ini sebelumnya. Ini rumah lelang terbesar di kota Laut Timur. Seluruh aula, termasuk 2 lantai di atasnya, dapat menampung 5.000 orang. Cukup mengadakan lelang di sini. Supervisor Yi berkata kepada wanita berkerudung dan yang lainnya di belakangnya, kamu bisa tinggal di lantai 4 lantai atas. Kami sudah menyiapkannya untukmu, Yang Mulia. Oke, aku akan membantumu. Pria parubaya berambut merah itu melambai ke arah mereka. Ya, Supervisor Yi dan yang lainnya segera pergi. Permaisuri, apakah Anda berencana memulai dari East City? Supervisor Yi dan yang lainnya pergi. Wanita tua yang tidak berbicara selama ini menatap wanita bercadar dan berkata dengan lembut. Wanita tua yang berbicara adalah yang tertinggi dari klan Fire Cloud Sparrow. Dia telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Dia pernah menemani permaisuri pertama ke pertempuran dan menjadi pemimpin penjaga pribadi awan api. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, tapi dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan ahli interpretasi kosong. Pada saat ini, dia menatap wanita di sampingnya, matanya dipenuhi rasa hormat. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan api kemarahan. Kerajaan Bintang Bulan adalah negara kecil yang berafiliasi dengan dinasti Phoenix. Tempat ini didukung oleh lautan, dan merupakan tempat terbaik untuk memulai. Wanita berkerudung itu berjalan menaiki tangga dengan ringan, tatapannya mengamati sekelilingnya. Sayang sekali klan burung pipit awan api kita tidak bisa mengikuti ratu untuk mendirikan dinasti baru. Wanita tua itu dengan erat mencengkeram kerup merah di tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Yun, kami tidak membutuhkan klan Fire Cloud Sparrow Anda sekarang, tetapi di masa depan, penjaga pribadi Cloud Api pada akhirnya akan kembali. Wanita berkerudung itu berbicara kepada wanita tua itu. Suatu hari, aku akan sekali lagi menaklukkan dunia untuk permaisuri dan menghancurkan kelompok pengkhianat dari dinasti Phoenix itu. Ketika wanita tua itu mendengar kata-kata wanita bercadar, dia sangat bersemangat sehingga dia langsung berlutut di tanah. Klan Fire Cloud Sparrow kami akan mengikuti permaisuri agung sampai mati. 2 tetua klan lainnya, gadis kecil, dan 4 pria parubaya dan 4 pemuda buru-buru berlutut di tanah dan berteriak dengan ekspresi tegas. Baiklah, bangun. Wanita berkerudung itu membantu wanita tua itu berdiri. Ini hampir 2000 tahun. Tidak perlu terburu-buru selama 100 tahun. Dia terus berjalan ke atas. Klan Fire Cloud Sparrow sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah ras yang kuat di benua Transcendent. Dengan kekuatan mereka, akan sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan kerajaan Bintang Bulan. Namun, mereka tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa membantu secara terbuka. Begitu dinasti Phoenix mengetahui bahwa Permaisuri Agung 1000 tahun yang lalu, Permaisuri Agung pertama sepanjang masa, masih hidup, dinasti Phoenix pasti tidak akan membiarkannya tumbuh dewasa. Jika sekelompok orang yang mengkhianati dinasti Phoenix tahu bahwa dia masih hidup, mereka tidak akan bisa tidur sepanjang malam. Jika dia ingin bangkit kembali, dia hanya bisa mengandalkan sumber daya klan Fire Cloud Sparrow untuk mengembangkan kekuatannya sendiri dan membangun kerajaan selangkah demi selangkah. Kemudian dia akan menempuh jalan balas dendam dan menggulingkan dinasti Phoenix. Dia akan menciptakan kembali keanggunan dari satu-satunya permaisuri, Permaisuri Feng Luan. Beri aku salinan informasi tentang East City. Feng Luan berkata kepada mereka. Itu permaisuri.
Pria parubaya di belakang mengeluarkan salinan informasi dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya. Di atasnya adalah kekuatan dari semua keluarga bangsawan dan semua kelompok tentara bayaran yang kuat di kota Laut Timur. Ada juga kekuatan rumah tuan kota dan tentara pembudidaya laut. Semuanya direkam dengan sangat rinci di atasnya. Feng Luan kembali ke kamar di tengah lantai 4. Seluruh ruangan itu sangat mewah. Wanita tua itu masuk dan menyalakan sebatang vanila. Aroma pekat langsung menyebar ke seluruh ruangan. Jika seorang alkemis melihat batang vanila ini, dia pasti akan tercengang. Ramuan tingkat kekosongan yang mendalam. Tangkainya tak ternilai harganya. Jangan sia-siakan seperti ini. Feng Luan meliriknya dan menggelengkan kepalanya sebelum memadamkannya. Wanita tua itu tersenyum pahit. Kekuatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk balas dendam sama sekali tidak terbayangkan oleh orang lain. Untuk memiliki kekuatan yang dapat melawan salah satu dari 5 kerajaan besar di benua Transcendent, ada terlalu banyak hal yang diperlukan. Feng Luan duduk di sana dengan informasi di tangannya dan mulai membaca. Wanita tua itu berdiri di samping dan menuangkan teh, seperti seorang pelayan. Sister Feng, Anda membaca informasinya saat Anda datang ke sini. Ini pertama kalinya kami di kota Laut Timur. Mengapa kita tidak pergi berbelanja bersama dan mencoba jajanan spesial di sini? Gadis kecil yang telah mengikuti Feng Luan selama ini melihat bahwa Feng Luan baru saja tiba dan sedang sibuk, jadi dia datang dan berkata padanya. Tidak, Xiao Hong, kamu pergi bermain. Ingatlah untuk membawakanku makanan lezat. Feng Luan tersenyum tipis pada gadis itu dan berkata padanya. Apa gunanya itu? Gadis kecil itu cemberut dan wanita tua di sampingnya membelai kepalanya. Gadis kecil itu jelas sangat takut pada wanita tua itu. Dia menjulurkan lidahnya dan langsung berlari keluar. Ayo, bawa aku ke tempat paling enak di East City. Gadis kecil itu berlari keluar dan berkata kepada 4 pemuda yang berdiri di depan pintu. Putri kecil, ayo, kami akan membawamu ke sana. Kamu tidak bisa memanggilku putri di luar. Oke, kalau begitu kami akan memanggilmu nona besar, oke, putri. Ya, oke, ayo pergi. Tidak mudah untuk keluar sekali. Gadis kecil itu berlari keluar dengan wajah gembira. Ketiga gadis dan pemuda dari sumber api itu langsung mengikuti di belakang. Keempat pria parubaya itu juga mengikuti di belakang untuk mencegah bahaya. Pada saat ini, hal mengejutkan lainnya terjadi di kota Laut Timur. Baru saja, Feng Xian mengumumkan sesuatu melalui forum kota Laut Timur, serta toko-toko di wilayah timur, barat, selatan, utara, dan tengah. 6 hari kemudian, Feng Xian mengadakan pelelangan. Akan ada senjata dan armor tingkat berongga yang dilelang. Selain itu, ada juga telur hewan peliharaan tingkat setengah berongga yang dilelang. Begitu berita ini keluar, itu langsung meledakkan seluruh kota. F-Cek, senjata dan baju besi level kosong, hewan peliharaan level setengah kosong. Barang-barang yang dilelang Phoenix Immortal kali ini terlalu menakutkan, bukan? Tidak mungkin, apakah ini nyata senjata dan Zira Void level memang luar biasa, tapi pet level Void setengah langka ini, bukankah itu terlalu gila? Memiliki hewan peliharaan tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah dapat membangun keluarga besar, dan membuat keluarga besar tidak jatuh selama 1000 tahun. Jika saya memiliki hewan peliharaan yang dapat tumbuh ke tingkat interpretasi kosong setengah langkah, saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan di East City. Harta karun tingkat ini benar-benar muncul di kota Laut Timur kita. Ya Tuhan, jika itu muncul di rumah lelang, bukankah semua keluarga besar akan bersaing untuk itu? Seperti apa telur hewan peliharaan tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah itu sial, saat Phoenix Immortal melelangnya, aku harus pergi ke sana. Bahkan jika saya tidak dapat membelinya, saya harus melihatnya. Dengan levelmu, bisakah kamu masuk ketika saatnya tiba? Saya rasa bahkan orang-orang dari kota lain akan bergegas untuk menawar telur hewan peliharaan ini. Jika telur hewan peliharaan tingkat interpretasi kosong setengah langkah dapat diperoleh, setidaknya itu bisa memungkinkan klan untuk melanjutkan selama 1000 tahun lagi. Di dalam kota Laut Timur, dalam 1000 tahun, akan ada binatang buas tingkat interpretasi kosong setengah langkah yang menjaganya, dan sama sekali tidak ada yang berani memprovokasi itu. Bahkan mungkin saja Spike Naga tidak akan berani memprovokasi itu. Harta tingkat ini merupakan godaan yang fatal bagi semua klan. Ketika berita ini dikonfirmasi, seluruh kota Laut Timur menjadi gempar, dan bahkan berita tentang paku naga pun ditekan. Semua orang berbicara tentang pelelangan Phoenix Immortal dalam 6 hari. Mata mereka bersinar, berfantasi bahwa mereka akan mendapatkan hewan peliharaan yang bisa tumbuh hingga tingkat interpretasi kosong setengah langkah. Kemudian, mereka akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan membangun keluarga yang kuat.
Tampaknya workshop Life and Death Pill dan workshop Holy Item Forging juga akan mengadakan lelang dalam 6 hari. Awalnya, mereka ingin menghentikan Phoenix Immortal, tapi sekarang sepertinya tidak ada yang akan datang bahkan jika mereka mengadakan pelelangan hari itu. Itu benar, Lokakarya Pil Hidup dan Mati dan Lokakarya Penempaan Barang Suci akan mengadakan lelang bersama. Meskipun nilai barang yang mereka ambil sangat tinggi, itu tidak bisa dibandingkan dengan Feng Xian sama sekali. Beberapa orang memikirkan pelelangan yang diadakan bersama oleh Life and Death Pill Workshop dan Bengkel Penempaan Benda Suci, dan tersenyum tipis. Kali ini, barang-barang yang diambil Feng Xian terlalu berharga, dan semua klan dipindahkan. Beberapa klan bahkan bersiap untuk menjual barang-barang mereka untuk mengumpulkan batu roh. Ini terutama terjadi pada beberapa klan besar di kota Laut Timur. Mereka telah bersiap untuk menggunakan semua sumber daya klan mereka untuk merebut telur hewan peliharaan interpretasi setengah langkah yang kosong ini. Aku tahu bahwa Feng Xian pasti tidak mau, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar akan mengeluarkan harta yang sangat berharga seperti telur hewan peliharaan interpretasi setengah langkah kosong. Saat ini, di sebuah rumah lelang mewah, dua lelaki tua duduk di sana. Dari pakaian yang mereka kenakan, terlihat bahwa yang satu adalah Lokakarya Life and Death Pill, dan yang lainnya adalah bengkel penempaan benda suci. Salah satu dari dua raksasa itu menjual pil, dan yang lainnya menjual senjata. Tidak ada persaingan sama sekali di antara mereka. Sebaliknya, setelah kemunculan Phoenix Immortal, mereka sering bekerja sama. Kali ini, Phoenix Immortal mengadakan pelelangan. Hidup dan Mati akan bergabung dengan item suci untuk mengadakan pelelangan untuk menekan Phoenix Immortal. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Phoenix Abadi benar-benar mengambil harta yang begitu berharga. Telur hewan peliharaan tingkat interpretasi batal setengah langkah, keluarga mana yang tidak iri. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Phoenix Immortal mengeluarkan harta yang begitu berharga untuk pelelangan sekecil itu. Apakah itu layak? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Phoenix Immortal telah ditekan oleh kami di Kerajaan Bintang Bulan. Mereka harus memikirkan beberapa cara. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki pijakan masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Laporkan ke atasan dan lihat apa yang mereka katakan. Baiklah. Jika atasan benar-benar ingin mengambil lebih banyak harta berharga, itu akan menarik. Kedua lelaki tua itu mengobrol dengan senyum di wajah mereka. Feng Xian benar-benar mengeluarkan setengah langkah telur hewan peliharaan tingkat interpretasi kosong dan senjata dan baju besi tingkat interpretasi kosong dalam pelelangan ini. Jumlah uang yang sangat besar. Ketika Wang Xian melihat pesan di forum kota Donghai dari lempengan batu komunikasi, dia tercengang. Sepertinya mereka menganggap pelelangan ini sangat serius. Wang Xian bergumam. Berita tentang Phoenix Immortal mengadakan lelang beberapa hari yang lalu telah dipublikasikan. Namun, setelah pengumuman bersama tentang hidup dan mati dan benda suci, pelelangan juga diadakan. Selain itu, barang yang mereka keluarkan jauh lebih mewah daripada milik Phoenix Immortal. Phoenix Abadi mengeluarkan barang yang sangat berharga lagi hari ini. Jelas, dia tidak ingin dirugikan. Telur hewan peliharaan tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah masih tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Wang Xian tersenyum. Kali ini, dia tidak bisa menyalahkan Wang Xian karena kejam. Dia telah mempersiapkan diri selama beberapa hari untuk pelelangan ini. Selanjutnya, dia harus menjual garis keturunannya. Dia harus mengadakan lelang ini. Melihat berbagai senjata di depannya, Wang Xian terus menyempurnakan. Sehari berlalu dengan sangat cepat. Pembunuhan paku naga masih berlangsung setiap hari. Banyak orang masih gemetar ketakutan setiap hari. Namun, popularitas pelelangan itu tidak kalah dengan organisasi pembunuh lonjakan naga. Namun, pada hari kedua, Workshop Life and Death Elixir dan Workshop Holy Item Forging mengeluarkan pernyataan. Dalam pelelangan 6 hari kemudian, kami akan melelang anak binatang iblis setengah langkah interpretasi kosong. Selain itu, akan ada sejumlah besar harta berharga. Begitu berita ini dirilis, sekali lagi menimbulkan sensasi di seluruh kota Laut Timur. Sialan, apakah ini ritme bengkel penempaan barang suci Life and Death Pill Workshop akan berhadapan langsung dengan Immortal Phoenix? Terlalu biadab, astaga, anak binatang iblis interpretasi setengah langkah kosong. Seperti yang diharapkan dari kekuatan besar benua, untuk benar-benar dapat mengeluarkan benda yang menantang surga. Telur hewan peliharaan Immortal Phoenix jelas merupakan telur hewan peliharaan binatang buas, tapi ini adalah anak binatang iblis. Kesenjangan antara keduanya sangat besar, dan binatang iblis memiliki kecerdasan yang kuat. Phoenix Immortal baru saja mengeluarkan setengah langkah telur hewan peliharaan interpretasi kosong, namun mereka telah mengeluarkan setengah langkah interpretasi kosong anak. Ini benar-benar menghancurkan.
Phoenix Abadi masih tidak bisa dibandingkan dengan workshop Life and Death Pill dan workshop Holy Item Forging. Lagi pula, fondasi mereka masih terlalu jauh, belum lagi mereka bekerja bersama. Dikatakan bahwa bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci telah menyebarkan berita ini ke seluruh kerajaan bulan bintang. Saya rasa ketika saatnya tiba, bahkan beberapa keluarga dari kerajaan bintang bulan akan datang. Di forum, banyak orang mengobrol. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, membasuh niat membunuh dari lonjakan naga. Namun, saat ini, di rumah lelang mewah di wilayah tengah itu, Supervisor Yi dan 5 penjaga toko berdiri di sana dengan ekspresi khawatir, melaporkan berita tersebut. Ketiga wanita itu sudah menjadi pria paruh baya dengan cemberut. Mendengar laporan mereka, wajah mereka juga tidak terlihat terlalu baik. Memang ada celah besar antara telur hewan peliharaan binatang buas dan anak binatang iblis. Perbedaan dalam kekuatan tempur mungkin tidak besar, tetapi perbedaan dalam kecerdasan tidak bisa ditebus. Ketika seekor binatang ganas dibesarkan, paling banyak bergantung pada tuannya dan mendengarkan perintah tuannya. Kecerdasannya akan memiliki kelemahan besar dan akan membutuhkan pelatihan yang lama untuk dapat memerintahkannya. Namun, Demon Biskup berbeda. Seekor anak binatang iblis dapat berbicara dan berkomunikasi dengan manusia. Dalam hal kecerdasan, itu tidak berbeda dengan manusia. Itu bahkan bisa berasimilasi ke dalam klan seperti beberapa binatang iblis di kota. Bagi sebuah klan, nilai anak binatang iblis adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dua binatang buas. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci yang bekerja sama untuk mengambil barang memang sesuatu yang tidak bisa mereka bandingkan. HMPH, bukankah itu hanya Demon Biskup, kami juga memiliki banyak harta. Seorang gadis kecil di samping mendengar kata-kata mereka dan tiba-tiba melepas jepit rambut di kepalanya. Ini diberikan kepada saya oleh ibu saya. Saya tidak percaya itu tidak semenarik anak binatang iblis. Merindukan. 4 pria parubaya melihat tangannya di atas jepit rambut berbentuk phoenix dan mengungkapkan ekspresi pahit. Ini tidak bisa dilelang. HMPH, jadi apa saya akan meminta ibu saya untuk memberi saya satu lagi ketika saatnya tiba. Gadis kecil itu melengkungkan bibirnya. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menggertak kita. Nona, mari kita tunggu Wang dan yang lainnya memutuskan. Keempat pria parubaya tidak berani mengatakan apa-apa dan mengangkat kepala untuk mengirim transmisi suara ke tetua klan yang berdiri di lantai 4. Kedua pria parubaya itu mengangkat alis dan segera mengetuk pintu untuk melapor. Feng Luan dan wanita tua itu keluar dari dalam. Saudari Feng, lelang jepit rambutku ini. Bukankah itu harta karun, kami juga punya satu. Melihat Feng Luan berjalan mendekat, gadis kecil itu segera berlari dan berkata dengan lantang. Baiklah, Xiao Hong, berhentilah bermain-main seperti anak kecil. Feng Luan mengelus kepalanya dan mengenakan jepit rambut padanya. Saya bukan anak kecil. Saya sudah berusia lebih dari 20 tahun ini. Di antara manusia, aku bisa dianggap sebagai gadis besar. Saat gadis kecil itu berbicara, dia cemberut dengan sedikit ketidakpuasan. Kamu masih anak-anak di klan Fire Cloud Sparrow. Wanita tua itu menarik gadis kecil itu ke samping. Merupakan kerugian untuk mengadakan lelang di kota Laut Timur untuk barang-barang tingkat interpretasi yang tidak berlaku. Item terbaik yang bisa kita keluarkan adalah telur hewan peliharaan level interpretasi kekosongan setengah langkah. Ayo lanjutkan pelelangan ini seperti biasa. Feng Luan berkata kepada mereka dengan sedikit ketidakberdayaan. Meskipun dia masih bisa mengeluarkan lebih banyak barang berharga ini tidak bisa dijual dengan harga tinggi di kerajaan. Bahkan mungkin rugi. Itu hanya layak untuk mengeluarkan item di bawah tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Namun, barang paling berharga yang dia miliki di sini adalah telur hewan peliharaan tingkat kekosongan setengah langkah yang berwawasan luas ini. Ya, Supervisor Yi dan yang lainnya mengangguk, tapi kemudian mereka mengerutkan kening. Saat itu, rumah lelang kita akan memiliki lebih sedikit orang, dan barang-barangnya mungkin tidak dijual dengan harga tinggi. Jual sebanyak yang Anda bisa. Feng Luan berkata langsung. Ya, semua orang mengangguk tak berdaya. Fondasi lokakarya Pil Life and Death dan lokakarya Holy Item Forging terlalu dalam. Kita tidak bisa bersaing dengan mereka. Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam. Feng Luan sedikit diam. Sekarang, Feng Xian sedang ditekan oleh Life and Death Pil Workshop dan bengkel penempaan benda suci di mana-mana. Jika dia tidak bisa melawan beberapa kali, dia tidak akan pernah bisa memikirkannya lagi. Orang akan berpikir bahwa Feng Xian lebih rendah dari mereka. Seiring waktu berlalu, bisnis Feng Xian akan menjadi semakin sulit. Namun, kedua raksasa ini memiliki akar yang dalam. Jika mereka bukan dari klan Fire Cloud Sparrow, toko mereka pasti sudah lama hancur.
Sejak dia datang ke benua yang luar biasa, dia telah dibatasi di mana-mana. Situasi saat ini 10 kali lebih sulit daripada 1000 tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah mereka ada di sini. Beberapa sosok muncul di benaknya. Itu adalah seorang pria muda yang telah tidur dengannya selama beberapa bulan. Beberapa orang itu adalah saudara perempuan istimewanya. Jika mereka ada di sini, setidaknya dia punya seseorang untuk diajak bicara. TSK, luar biasa, luar biasa. Lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci benar-benar mengeluarkan anak binatang iblis. Ini sangat kuat. Di malam hari, ketika Wang Xian melihat informasi di forum, dia tercengang. Telur hewan peliharaan interpretasi setengah langkah batal. Seekor anak binatang iblis yang merupakan interpretasi kosong setengah langkah. Masing-masing lebih mengesankan dari yang lain. Masih ada 4 hari lagi. Sepertinya saya harus mulai mempromosikan diri saya sendiri. Wang Xian berpikir sendiri. Persaingan dan promosi antara Phoenix Immortal dan benda suci hidup dan mati sebenarnya sangat bermanfaat bagiku. Wang Xian mengelus dagunya dan tersenyum. Long Yi, apakah kamu sudah menyewa rumah lelang? Ada 5 rumah lelang di kota Laut Timur, semuanya milik berbagai kamar dagang. Jika hari biasa, akan sangat merepotkan baginya untuk menyewa rumah lelang. Namun, akan sangat mudah baginya untuk melakukannya dalam beberapa hari ke depan. Apalagi setelah 4 hari, dengan Feng Xian dan relik suci hidup dan mati mengadakan pelelangan, bagaimana rumah lelang lainnya berani melelang? Bahkan mungkin tidak ada satu orang pun. Raja Naga, kami telah menyewa 2 rumah lelang terbesar di kota Donghai. Phoenix Abadi dan yang lainnya sudah menyewanya. Rumah lelang kami hanya dapat menampung 2.000 orang. Long Yi segera membalas Wang Xian. Cukup, Wang Xian mengangguk. Apakah kamu sudah selesai mendekorasi interior? Ya, Raja Naga, apa yang harus kita beri nama pelelangan ini? Setiap lelang punya nama, meski rumah lelang mereka disewa. Ini karena mengadakan lelang dapat mengumpulkan reputasi. Jika pelelangan diadakan berkali-kali dan barang yang dilelang bagus, banyak orang akan datang ke pelelangan begitu reputasi mereka terbentuk. Phoenix Abadi, sebut saja lelang Phoenix Abadi. Kami hanya dapat mengumumkannya secara langsung. Wang Xian berpikir sejenak dan berkata langsung. Itu Raja Naga. Kami akan mulai mempromosikannya besok. Long Yi mengangguk. Oke. Keesokan paginya, Wang Xian meregangkan punggungnya dan tidak tidur sepanjang malam. Dia berjalan langsung ke distrik barat. Rumah lelang sewaan Long Yi terletak di distrik barat. Dia ingin pergi dan melihat-lihat. Bahkan setelah sepanjang hari, masih belum ada reaksi dari Feng Xian. Sepertinya dia mengaku kalah. Harus. Feng Xian sudah sangat kuat untuk dapat mengeluarkan setengah langkah telur hewan peliharaan tingkat interpretasi kosong, tetapi lawannya bahkan lebih kuat. Feng Xian ditekan oleh lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci di mana-mana di kota Laut Timur. Itu sama untuk pelelangan ini. Ketiga klan ini semuanya besar, tapi fondasi Feng Xian terlalu lemah. Kudengar orang-orang dari keluarga lain sudah tiba di kota yang paling dekat dengan kita. Berjalan di jalan, samar-samar Wang Xian bisa mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya. Senyum muncul di wajahnya. Terlepas dari apakah itu Feng Xian, hidup atau mati, atau benda suci, mereka akan menjadi batu loncatannya kali ini. Dia sangat berterima kasih atas bantuan mereka dalam mempromosikan pelelangan. Wang Xian datang ke lokasi rumah lelang di distrik barat dan melihat sebuah plakat besar tergantung di atasnya. Lelang Phoenix Abadi. Pah 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 pah. Orang yang lewat, datang dan lihatlah. Kami memiliki pengumuman penting untuk disampaikan. Ketika Wang Xian baru saja berjalan, dia melihat Long Yi berdiri di atas panggung di depan rumah lelang dan berteriak keras. 1040.